wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan dan dapat berkumpul pada acara kajian pada pagi hari ini. Selawat teriring salam senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pagi yang cerah ini seperti biasa kita mengadakan kajian rutin setiap minggu. Mudah-mudahan kajian yang kita lakukan pada hari ini dapat memberikan hikmah bagi kita semua. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu qada dan qadar. Di sini ada yang tahu qada dan qadar termasuk rukun apa dan keberapa? Saya Pak Ustadz. Ya, Dek, silakan. Rukun iman yang ke-6. Ya, tepat sekali, Dek. Nah, semuanya perlu diketahui bahwa qada itu adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan sejak zaman azali. Ada yang tahu di sini zaman azali itu apa? Ya, Ya, Adit. zaman azali itu zaman sebelum manusia diciptakan. Ya, benar sekali, Adit. Qada dan qadar ini selalu beriringan. Nah, sebagai contoh, ketika kita lapar itu adalah qadanya Allah atau keputusan Allah. Manusia diciptakan dengan adanya rasa lapar. Mungkin makhluk lain tidak merasakan itu seperti malaikat. Malaikat tidak perlu makan dan minum. Benar kan? Kemudian ada yang namanya qadar. Qada atau keputusan Allah tadi selalu diikuti dengan qadar ini atau kapasitas dari qadar ini. Qadar ini adalah kapasitas. Nah, misal sebagai contoh, ketika kita lapar tadi, Allah memberi sinyal nih ke tubuh kita, kamu butuh makan nih. Nah, ketika kita makan, itu ada ukurannya kan. Misal 1 piring sudah kenyang, ada yang 2 piring baru kenyang. Nah, itu adalah kapasitas atau qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Baik semuanya, itulah cara memahami qada dan qadar secara sederhana. Setiap muslim wajib beriman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya atau yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu. Kamu kenapa, Ayu? Saya hanya teringat kepada teman saya, Pak. Emang kenapa temanmu? Teman saya baru saja meninggal, padahal kami minggu depan akan berlibur bersama. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi gini Ayu, berhubungan dengan materi kita hari ini yaitu qada dan qadar. Nah, di sini ada yang namanya takdir. Takdir itu dibagi menjadi 2, yaitu takdir mu'allaq dan takdir mubram. Takdir mu'allaq itu takdir yang dapat dirubah. Nah, sedangkan takdir mubram itu tidak dapat dirubah, baik kelahiran, kematian, jodoh, itu termasuk ke dalam takdir mubram. Jadi saat ini yang perlu Ayu lakukan adalah selalu bersikap optimis, percaya ke depannya sesuatu yang lebih baik akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pembahasan kita tentang materi qada dan qadar pada hari ini. Nah, jika ada yang ingin bertanya, silahkan mengenai materi qada dan qadar pada hari ini. Saya Pak Ustadz. Ya, Jana, silahkan. Jadi gini Pak Ustadz, saya tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus dalam mata pelajaran saya dan saya selalu dimarahi oleh orang tua saya. Apakah takdir saya sudah seperti itu? Nah, jadi gini ya Jana. Jadi Jana tuh harus tahu terlebih dahulu masalahnya di mana. Apakah Jananya yang kurang bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang bagus. Nah, di sini kan tadi ada yang namanya takdir mubram dan takdir mu'allaq. Seperti kalau berbicara tentang nilai yang bagus itu masih termasuk ke dalam takdir mu'allaq, Jana. Nah, itu masih dapat dirubah dengan bekerja keras atau berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maaf nih ya Pak Ustadz, tapi kan saya tuh udah kerja keras tiap hari, kerja pagi pulang pagi, tapi masih gitu-gitu aja Pak Ustadz, nggak ada perubahan apapun. Ya baik Karin. Nah, di samping kita harus berikhtiar atau bekerja keras, nah di situ harus diiringi dengan yang namanya tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bekerja keras tanpa tawakal itu namanya sombong. Nah, sedangkan kalau hanya bertawakal saja tanpa berikhtiar itu namanya bohong. Benar nggak? Benar Pak Ustadz. Ya, ada lagi yang ingin bertanya? Saya Ustaz. Ya, Adit silakan. Jadi gini Ustaz, ini alhamdulillah saya terakhir dari keluarga yang berkecukupan. Tapi kenapa saya sulit mendapatkan teman? Padahal saya banyak uang Ustaz. Oke Adit, jadi berteman itu tidak hanya memandang uang. Nah di sini Adit perlu mencari tahu dulu nih masalahnya apa. Apakah selama ini dengan Adit terakhir sebagai orang yang berkecukupan, apakah Adit kurang bersyukur? Apakah Adit kurang humble dengan orang lain? Nah itu perlu dicari tahu dulu ya Adit, masalahnya apa. Kemudian harus Adit selesaikan sendiri. Bagaimana Adit? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Pak. Terima kasih Pak. Nah, demikianlah kajian kita pada hari ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.